Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umahatil Hafizah, NPM 2110010120046. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas 7 komunikasi kesehatan yang mana judulnya advokasi. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arifman, SKM MKes. Materi yang pertama, pengertian advokasi dalam komunikasi. Advokasi merupakan proses yang berkesinambungan dan adaptif dari kumpulan pengorganisasian dan perumusan informasi ke dalam argumen yang akan dikomunikasikan melalui berbagai saluran media dan antar pribadi dengan maksud untuk meningkatkan sumber daya atau mendapatkan penerimaan komitmen kepemimpinan politik dan sosial, dan untuk mengembangkan program dengan cara demikian mempersiapkan masyarakat untuk penerimaannya. Advokasi bidang kesehatan adalah usaha untuk mempengaruhi para penentu kebijakan atau pengambil keputusan untuk membuat kebijakan publik yang bermanfaat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Contohnya, yaitu kegiatan advokasi untuk mencapai perubahan adalah membantu mengatasi kemiskinan global. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemiskinan tersebut dalam bentuk advokasi perubahan, diantaranya mendidik orang di kampus atau tempat kerja tentang kemiskinan global, dengan mengarahkan mereka ke laporan langsung mengenai masalah yang dihadapi orang-orang yang tinggal di negara miskin, atau bisa melalui film dokumenter tentang kemiskinan. Materi yang kedua, tujuan advokasi dalam komunikasi. Tujuan utama advokasi adalah untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik oleh pejabat publik sehingga dapat mendukung dan menguntungkan kesehatan. Melalui pelaksanaan advokasi kesehatan, pejabat publik menjadi paham terhadap masalah kesehatan, kemudian tertarik, peduli, menjadikan program kesehatan menjadi agenda prioritas, serta bertindak memberikan dukungan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di wilayah kerjanya. Materi yang ketiga, cara mengembangkan kemampuan yang efektif melalui advokasi. Yang pertama, mencari akar permasalahan. Yang kedua, merumuskan dan memilih jalan keluar. Yang ketiga, membangun kesadaran atau kemampuan politik pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Yang keempat, tindakan kebijakan. Yang kelima, penilaian. Materi yang keempat, teknik atau metode advokasi dalam komunikasi, yaitu yang pertama secara formal, yaitu presentasi, seminar, konferensi, semiloka, telekonferensi. Yang kedua secara informal, yaitu pertemuan umum dan khusus, studi banding, festival, event-event, khusus seperti olahraga, reuni, arisan, pertemuan keluarga, dan lain-lain. Yang ketiga secara langsung, yaitu komunikasi langsung dalam presentasi, seminar, negosiasi, surat, email, telepon, fax, media sosial, dan lain-lain. Yang keempat, secara tidak langsung, yaitu komunikasi melalui kolega, teman, keluarga, dan lain-lain. Materi yang kelima, alasan pentingnya kemampuan advokasi bagi tenaga kesehatan masyarakat. Yaitu yang pertama, kita selalu dihadapkan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan dan kemiskinan. Yang kedua, perusakan dan kekejaman kebijakan selalu menghiasi kehidupan kita. Yang ketiga, keserakahan, kebodohan, dan kemunafikan semakin tumbuh subur pada lingkungan kita. Yang keempat, yang kaya semakin gaya dan yang melarat semakin sekarat. Contohnya, pada kasus HIV atau AIDS, yakni melalui advokasi mencoba untuk mempengaruhi bangsa, negara, atau kabupaten untuk memperkuat memerangi HIV atau AIDS melalui perubahan alokasi sumber daya atau kebijakan dan undang-undang seperti penyediaan anggaran untuk pelayanan tes HIV yang memadai, ketersediaan kondom di pusat-pusat kesehatan pemerintah, persetujuan usia legal, seksual, dan perkawinan. Selain itu, advokasi dapat digunakan untuk mempercepat pengembangan kebijakan nasional tentang pencegahan HIV atau AIDS, dukungan perawatan, dan mitigasi yang membantu untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk semua intervensi strategis.
Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.